Baik, saya persilahkan. Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berbuahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ayat 3, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang yang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Baik, sampai demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita di malam hari ini. Oke teman-teman yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ya kita seperti diskusi ya, kalau berbicara silahkan bergantian, nanti kita kalau memang ada saya tanya silahkan direspon entah melalui chat ataupun melalui on mic dari mic-nya. Teman-teman, tahukah kalian arti cosplay? Menirukan sesuatu, Bang. Menirukan sesuatu. Kalian ada yang pernah cosplay nggak di sini? Ada nggak yang pernah dari kalian? Hah? Sering? Maksudnya sering gimana itu cosplaynya? Coba dulu jelaskan dulu, terangkan dulu deh. Anak kos, Mang. Bukan itu. Cosplay anak kos bermain gitu. Oke, cosplay, kalau bahasa dasarnya atau kata dasarnya itu costume play, istilahnya bermain dengan kostum. Biasanya ya orang-orang mengambil satu karakter di film ataupun kartun ataupun anime, dan mereka menjadikan itu di dalam diri mereka. Mereka berkarakter seperti seolah-olah mereka karakter yang ada di film tersebut. Contohnya ya di sini ada yang Kerasakti, ya dia berperan seolah-olah menjadi Kerasakti. Walaupun dia tidak ada kekuatan atau hal apapun, tapi dia bertingkah, berpose, berkostum sesuai dengan apa yang dia perankan. Lalu di sini juga Power Ranger, ya demikian juga ada Spider-Man dan juga ada kesatria bajah hitam. Jadi teman-teman, ya cosplay istilahnya menunjukkan karakter yang berbeda di dalam dirinya. Nah, artinya melalui cosplay ini mereka menunjukkan sesuatu yang berbeda dari diri mereka. Artinya mereka berkostum, menampilkan sesuatu yang menarik di dalam suatu event. Ya, saya dulu pernah berpikir bahwa di Lampung ini ada event beginian, event cosplay, event Jejepangan. Biasanya ada, tapi ternyata pas masuk ke Bandar Lampung beberapa bulan kemudian langsung masuk di COVID, masa corona, pandemi. Akhirnya enggak ada terjadi event demikian, karena di Palembang, di Medan itu sering ada event yang dikerjakan dalam bercosplay, dalam berkostum seperti ini. Teman-teman yang terkait dalam nama Tuhan Yesus, di malam hari ini saya ingin kita membahas tentang Kristen cosplay. Tadi ini saya terinspirasi ketika tadi di dalam webinar bersama dengan Pastor Christopher Tapiheru, dia ada ungkapkan tentang Kristen cosplay. Kristen yang hanya menampilkan apa yang nampak saja di depan, apa yang hanya kelihatan di muka, apa yang hanya bisa dilihat oleh orang banyak.
Kristen cosplay. Hanya untuk menyenangkan orang-orang di sekitarnya, hanya agar dia dipandang orang lain lebih baik, hanya mungkin dia menggambarkan situasi-situasi yang membuat menguntungkan dirinya lah. Artinya dia katakan sebagai Kristen karena dia berada di lingkungan orang-orang Kristen, di lingkungan gereja. Tetapi cosplay tidak semestinya berkostum saja, bukan jati dirinya, bukan identitasnya, bukan dirinya, bukan karakternya, tetapi yang lain, hanya untuk menunjukkan siapa dirinya. Nah, teman-teman yang terkasih dalam nama Yesus, kenapa saya angkat tentang Kristen cosplay ini? Yaitu ada tadi pendapat bahwa kita terkadang jago kebaktian, tapi nggak berbakti di rumah. Akhirnya, kesulitan untuk ibadah karena di rumah nggak beres, nggak berbakti. Jadi ini persoalannya kita. Ini yang permasalahannya yang kita alami. Ini yang menjadi problem bagi kita sekarang, anak-anak muda, remaja, atau siapapun itu. Jago kebaktian tapi gak berbakti di rumah. Artinya mungkin di gereja dia orang yang aktif, hebat, aktif pelayanan, luar biasa, dikenal baik, nampaknya luar hebat, tetapi di rumah dia tampilkan sesuatu yang gak seharusnya, yang berlainan, sehingga kadang akhirnya kesulitan untuk datang ke gereja, datang untuk ibadah. Karena mungkin akhirnya orang tua berpikir, ya ngapain sering-sering ke gereja, toh di rumah berbeda, toh gak ada perubahan sama sekali, toh dia hanya di gereja saja baiknya, tetapi di rumah tak berbakti, tidak taat, tidak dengar-dengaran orang tuanya, menjadi orang yang sangat-sangat berbeda. Karena mungkin mengenakan topeng, karena mungkin di gereja ada orang-orang yang disegani, ada orang-orang yang disukai, ada orang-orang yang mungkin ingin dia tunjukkan bahwa dirinya dirinya luar biasa, dirinya berharga, dirinya hebat. Karena tadi terkadang cara pandang kita melihat diri kita itu salah. Kita menganggap bahwa kita bisa dianggap sebagai seseorang yang hebat, seseorang yang keren, kalau mungkin punya uang yang banyak, kalau mungkin tampilan looking kita good looking, enak dipandang. Jadi kita menampilkan identitas yang berbeda, karakter yang sungguh-sungguh berbeda, bukan jati diri kita sendiri, bukan hidup kita yang kita tampilkan. Bahkan ironinya, kita disebut Kristen, pengikut Kristus, Kristus sama sekali nggak ada. Tuhan Yesus nggak sama sekali bersinar dari diri kita, karena kita sibuk menampilkan topeng, menampilkan jubah, menampilkan kostum tersebut. Nah, ini dia repotnya, ini dia permasalahannya yang terkadang terjadi di antara kita. Sehingga apa yang mau saya katakan bahwa bukan aku tetapi Kristus, not me but Christ. Bukan aku, bukan diriku lagi tetapi Kristus. Sebab apa? Jesus inside, Kristus, Yesus ada di dalam diriku. Kristus ada di dalam hatiku. Karena kita menampilkan pribadi Yesus, menampilkan apa yang telah Tuhan berikan bagi kita. Tadi waktu webinar, saya menyampaikan firman Tuhan berbicara tentang Imago Dei, gambar dan rupa Allah. Gambar dan rupa Allah. Artinya kita adalah gambar
diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, menurut gambar Allah. Siapa gambar Allah itu? Yaitu Yesus Kristus. Dialah ciptaan yang kudus itu. Dialah yang sulung. Dia yang luar biasa itu. Dia gambar Allah yang sesungguhnya. Dan kita diberikan anugerah, berkat untuk sama seperti Kristus. Sebab Kristus adalah terang, dan itu disampaikan, diberikan kepada kita, sehingga kita menjadi terang bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Sehingga bukan aku yang kita tunjukkan, bukan diri kita, bukan keakuan, bukan ego kita, tapi Kristus. Karena terkadang kita sibuk, kalau bahasanya banyak sekarang orang penerimaan diri, masalah penerimaan diri, ya terima dirimu apa adanya. Ya, satu sisi itu hal yang benar dan hal yang baik. Memang kita sebagai pribadi perlu menerima diri kita apa adanya, perlu menerima apa yang sudah Tuhan berikan, apa yang ada di dalam diri kita. Tetapi yang perlu kita ingat, bukan itu yang terpenting menerima diri kita. Tetapi yang terpenting adalah menerima Yesus. Sebab apa? Yesus Tuhan kita. Yesus junjungan kita. Yesus patron kita. Yesus yang menjadikan kita. Nah, di sini perbedaannya. Karena ketika kita menerima Kristus, kita pasti bisa terima diri kita. Bukan diri kita dulu yang utama. Sebab apa? Mengapa Tuhan Yesus datang ke dunia? Karena Tuhan lihat segala usaha manusia untuk memperbaiki dirinya, memperbaiki segala kejahatan, memperbaiki segala kelemahan dengan kekuatan dirinya, nggak sanggup, nggak sampai, nggak beres-beres, sia-sia. Akhirnya Tuhan Yesus datang ke dunia. Makanya dia katakan, terimalah aku. Kan Tuhan Yesus katakan, karena begitu besar kasih Allah akan di dunia ini, sehingga meranumkan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Artinya supaya orang bisa percaya, bisa menyerahkan dirinya, bisa menerima Kristus. Agar kita tidak terhilang, agar kita tidak diabaikan, agar kita tidak menjadi orang yang hanya menampilkan diri kita. Ini terkadang kita kegagalannya. Hanya menampilkan apa yang ingin dilihat orang, bukan ingin menampilkan apa yang Kristus mau atas hidup kita. Makanya ada gambar di sini tadi, upgrade to the highest power. Upgrade. Karena kalau kita mengandalkan diri kita sendiri, kita bakalan dibawa terus. Tapi ketika kita mengupgrade diri kita, Kristus yang kita utamakan, Kristus yang ada di dalam kita, Kristus yang kita pancarkan, ada power, ada tenaga, ada kekuatan yang akan menolong kita untuk menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Sehingga kita menjadi orang Kristen bukan beban. Sehingga kita melayani Tuhan bukan beban. Kita melakukan segala hal yang ada di dalam gereja bagi orang lain, bagi persahabatan kita, bagi sekitar kita, bukan beban. Sebab Kristus yang kita tonjolkan, bukan kepentingan diri kita sendiri, bukan hasrat, bukan kemauan diri kita, bukan harapan kita, tetapi harapan Kristus, apa yang Tuhan mau atas hidup kita. Sehingga kita tidak jadi beban rumah tangga, beban keluarga, atau beban di gereja, atau beban apapun yang bisa dikatakan beban inilah, beban itulah. Ya karena kita hanya mengandalkan diri kita. Tetapi ketika Kristus ada di dalam diri kita, itu yang terpancar. Tadi kan di ayat 36,
Kita tadi sama-sama membaca ya, di ayat 36, Roma 11 ayat 36 dibaca sama Rizky. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Jadi kita harus sadari bahwa segala sesuatu oleh Allah, oleh Kristus, dan oleh Kristus, karena pekerjaan Kristus, dan harus itu kembali kepada kemuliaan Kristus. Bagi Dialah kemuliaan selama-selamanya. Bagi Dialah, bagi Allah lah kemuliaan selama-lamanya. Karena Kristus yang kita tonjolkan. Karena Kristus yang kita lihat. Sehingga apa teman-teman, kita tidak jadi penghalang untuk mereka menerima Kristus. Kita bukan menjadi bumerang, kita bukan jadi orang-orang yang akhirnya bablas di dalam pergaulan kita. Sebab apa Tuhan tadi katakan di dalam Roma 12? Perhatikan saudara-saudara, demi kemurahan Allah, Paulus menasihatkan kita supaya kita memang berikan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus. Ya berikan persembahan, artinya kalau kita sudah berikan, kita beri hidup kita, kita percayakan hidup kita, ya jangan lagi kita meminta imbalan, meminta kembalian. Berilah, karena itu adalah ibadahmu yang sejati. Karena tadi, demi Kristus, demi orang-orang yang ada di sekitar kita, akan dikatakan, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Maksudnya apa? Kalau Pastor Christopher tadi katakan, kita bergaul, jangan sampai yang bergaul bablas. Jangan sampai kita yang terhilang. Karena kita adalah pribadi yang unik. Terang tidak bisa bersatu dengan gelap. Terang tidak akan bisa ditutupi oleh kegelapan. Namanya terang, dimanapun, di dalam kegelapan apapun, di dalam situasi apapun, terang ya terang. Nggak akan bisa tertutupi. Ya teman-teman, mungkin kita pernah mati lampu di rumah masing-masing, pernah gelap-gelapan di rumah, tapi kalau ada satu cahaya, entah itu dari senter, dari lilin, atau dari handphone sekarang ini, terang ya terang aja. Terus agar kita bisa lihat jalan, kita arahkan terang itu kemana? Ya ke jalan yang mau kita tuju. Bukan ke belakang, bukan ke bawah. Tetapi namanya terang, dia akan tetap menerangi. Kristus katakan, akulah terang. Dan dia menjadi gambar kita. Kita adalah gambar Kristus. Kita dikatakan diciptakan menurut gambar dia. Artinya memang di copy paste. Jelas apa yang Tuhan mau atas kehidupan kita, Tuhan sudah buat dengan baik. Rancang dengan baik. Maka saya katakan kita adalah terang Kristus. Sehingga Paulus katakan lagi, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kau pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Paulus mau bilang, ya kita ini unik. Kita ini harus berbeda dari yang lain. Tetapi kita tetap harus menunjukkan jati diri kita, identitas diri kita. Kalau dibilang be yourself, tetapi ingat, patronnya Kristus, Tuhan Yesus, arahnya jelas, gambarnya jelas, siapa? Tuhan Yesus. Artinya kita tahu, kita harus menjadi gambar yang mana? Gambar Kristus. Dari mana kita tahu gambar Kristus? Dari Alkitab. Paulus mau katakan, sederhana kok. Nggak usah yang aneh-aneh. Nggak usah pikirkan yang mau bagaimana. Pikirkan saja apa yang patut kamu pikirkan. Nggak usah begitu macam-macam. Simple. Santai. Lihat. Bagaimana kita harus bertindak. Ya lihat Kristus. Dari mana kita tahu? Ya Kristus adalah
Sang firman yang bisa dibaca, yang bisa kita lihat, yang bisa kita dengar. Artinya ya kita dikatakan hendaklah kamu serupa dengan Kristus. Hidup seperti Kristus. Ya, kalau Kristus katakan jangan berbohong, saling mengasihilah kamu, jangan mencuri, menjadilah istilahnya terang, jadilah pelaku firman. Ya, artinya identitas diri kita adalah identitas Kristus, bukan diri kita lagi. Karena kalau kita bicara yourself yang salah, kita terkadang akhirnya bablas, kehilangan. Wah, aku kan memang begini, aku kan memang pemarah. Ya, kalau kata Mang Pendeta, jadilah dirimu sendiri. Ya, aku harus pemarah. Karena memang pada dasarnya aku adalah orang yang pemarah. Aku orang yang pembohong. Aku orang yang suka merusak orang lain. Aku suka berkata kasar. Ya itu diriku katanya. Terimalah aku. Enggak. Bukan itu be yourself kita. Be yourself kita jelas. Dasarnya siapa? Patronnya siapa? Kristus. Adakah Kristus berbohong? Adakah Kristus berkata kasar? Adakah Kristus marah-marah sembarangan? Adakah Kristus istilahnya melakukan hal-hal yang tidak senonoh? Adakah Kristus melakukan hal-hal yang memalukan, hal-hal yang membuat kita akhirnya menjadi orang-orang yang tidak membawa damai sejahtera? Tidak. Kristus patronnya jelas. Ketika kita katakan jadilah dirimu sendiri, ya kita melihat diri kita, tapi sambil berkaca kepada Kristus, kepada firman-Nya, kepada Dia yang kita kenal, yaitu Yesus Kristus. Jelas kok. Simple kalau kata Paulus. Lihat Yesus. Lihat Tuhan Yesus. Jangan sampai kita jadi penghalang bagi orang lain. Karena mungkin kita salah memahami be yourself, salah memahami jadilah diri kita sendiri. Akhirnya apa? Ya Kristen cosplay lagi, bertopeng lagi. Karena bukan bukan Kristus yang kita tampilkan, tetapi diri kita sendiri. Tetapi ketika kita menampilkan Kristus, itulah identitas sejati kita. Itulah seharusnya kita sebagai anak-anak Tuhan. Jadi teman-teman yang terkasih dalam nama Yesus, dimanapun teman-teman berada, kita walaupun dalam jarak yang sangat jauh, tetaplah tampilkan Kristus. Tetaplah tunjukkan Kristus. Agar nama Tuhan dipermuliakan, agar nama Tuhan yang ditinggikan, agar nama Tuhan yang dikenal banyak orang, agar Tuhanlah yang dipermuliakan. Sehingga kita bukan menampilkan Kristen, kita bukan menjadi orang Kristen atau anak-anak Tuhan yang menjadi beban di rumah kita, menjadi batu sandungan di persahabatan, di pertemanan kita, menjadi bahan omongan, bahan bulian di tengah-tengah masyarakat. Enggak. Tapi kita menjadi berkat. Ya bagaimana caranya? Kalau kata Paulus, yang gak usah pikirkan yang macam-macam. Lihat Tuhan Yesus. Santai kok, istilahnya tenang kok. Sederhana. Ya, lihat Tuhan Yesus bagaimana Kristus hidup. Ya begitulah. Kok dibilang, wah susah dong. Enggak. Kalau kita kenal Dia, kalau kita memang melihat gambar Kristus itu, mengidolakan Dia, mengidolakan Yesus itu, ya tentu kita akan melakukan hal yang apa yang Tuhan mau atas kehidupan kita. Mungkin itu dari saya. Kita buka diskusi lah ya, seperti yang saya lakukan. Jika ada mungkin hal-hal yang mau didiskusikan atau disampaikan, silahkan teman-teman.